Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي في الله ikhwani wa akhwati bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, setiap kali kita mendengar penceramah para ustadz, para kiai, para ulama, yang pertama kali diungkapkan adalah pujian dan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita berusaha untuk mensyukuri dan berterima kasih kepada Allah Jalla wa Ala atas kenikmatan yang tanpa batas, atas nikmat kesehatan yang begitu besar, atas kenikmatan waktu luang yang begitu banyak, atas nikmat yang bernama hidayah, petunjuk, hingga hati kita tergerak untuk belajar, untuk memahami, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat kita akan berpisah dari negeri yang fana menuju negeri akhirat. Nabi SAW bersabda, "Yatsba'u al-mayyita thalatha." Orang yang telah meninggal dunia akan diikuti oleh 3 perkara. Yang 2 hanya sampai ke kuburan, lalu meninggalkan jenazah kita. Dan hanya 1 yang akan menetap. Wa yabqa amaluhu, yaitu amalnya akan tetap di sana. Yang 2 akan berpisah. Kita akan berpisah dengan ahluhu, keluarga kita. Keluarga orang yang telah meninggal dunia. Kalau yang meninggal adalah seorang wanita, mungkin suaminya akan meninggalkan keluarganya, ibu dan bapaknya, anak-anaknya. Secinta apapun itu anak, ya. Secinta apapun itu suami, secinta apapun orang tuanya yang melahirkannya, maka tentu dia akan meninggalkan jenazah tersebut yang sudah terbujur kabur. Begitupun sebaliknya, suaminya meninggal dunia, istrinya mungkin akan menikah lagi. Atau mungkin anak-anaknya sudah mulai lupa. Yang pertama, ahluhu, keluarga. Wa maluhu, hartanya. Hartanya akan menghampirinya, mungkin dikawal dengan pas pampres, ya, protokoler dan lain sebagainya. Ya, berbagai macam patwal, ya, mungkin dan lain sebagainya dikawal. Ya, didampingi kalau dia adalah pejabat negara, bahkan oleh para menteri, presiden akan menemani dan mengawal. Ya, hartanya mungkin dia punya mobil Mercedes-Benz, dia punya mobil yang paling mahal, mungkin dia akan membawanya, menghampirinya sampai ke kuburannya saja. Ya, lalu dia tinggalkan tuh harta. Harta akan meninggalkannya. Harta akan meninggalkan kita. Yang tersisa adalah harta warisan yang diperdebatkan. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa dari jenazah kita adalah amal soleh. Sudahkah kita beramal soleh hari ini? Sudahkah kita punya planning esok hari apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan? Sudahkah kita punya master plan
timeline dari sekarang sampai nanti masa masa di mana kita sudah pensiun dari pekerjaan kita. Sudahkah kita persiapkan? Berapa banyak amal soleh yang sudah kita siapkan? Ya, dan amal soleh itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa diterima kecuali atas dasar ilmu. Maka disinilah kita belajar, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah rahmat. Kita berdiskusi untuk mencari tahu amal soleh apa saja, mencari tahu kabar gembira yang Allah berikan kepada kita sebagai umat terakhir, umat Rasulullah SAW. Tujuan kita jelas, berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan irtifaul jahl, mengangkat kebodohan pada diri kita. Bukan bicara siapa yang paling pintar, bukan bicara siapa yang paling hafal Al-Quran, siapa yang paling hafal hadis, tapi kita bicara ketika kita mengetahui kebenaran, kita amalkan ilmu tersebut dan menjadi sebuah investasi akhirat kita. Anak adalah investasi. Bisa jadi membuat diri kita pilot nanti di akhirat karena menelantarkan anak kita. Atau bisa jadi menjadi investasi terbaik seperti halnya emas dan perak. Investasi terbaik ya dalam masalah keduniawian. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang menarik ya, ciri-ciri aliran-aliran sesat atau aliran yang menyimpang. Ya, kalau sesat terlalu frontal gitu ya kita sampaikan. Agak menyimpang atau bahkan menyimpangnya sampai keluar dari Islam. Sudah keluar dari Islam. Ya, sudah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Nanti akan kita bahas, akan tetapi pentingnya kita tanamkan pada diri kita bahwasanya kita belajar di sini bukan untuk memvonis orang tersebut sesat atau tidak. Orang tersebut menyimpang atau tidak, bukan orangnya. Ya, tapi perbuatannya. Ketika ada seseorang yang masuk ke dalam afiliasi aliran sesat, misalkan ISIS, ya, bukan ISIS yang dimaksud ISIS yang di Irak ya, bukan singkatan itu, ya, bukan singkatan istri ya, takut suami gitu ya, bukan ya. Tapi yang disebut dengan ISIS ini salah satu aliran sesat, ya. Yang kita vonis bukan oknumnya, bukan orangnya, tapi perbuatannya yang menyimpang, yang harus kita jauhi, yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan ISIS atau yang bukan mengatasnamakan ISIS akan tetapi perbuatannya sama dengan ISIS. Ya, ini yang harus dipahami Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Oleh karena itu, di sini saya akan menukil aliran ciri-ciri aliran sesat ya yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia ya pada tahun 2007 di bulan Oktober ya tanggal 6 ya pada rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebelum kita masuk, mungkin kita berdiskusi antara kita ya Bapak dan Ibu sekalian ya kira-kira ciri-ciri aliran sesat itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, yang Bapak Ibu ketahui di tengah masyarakat kita. Karena kan yang baru rame ya saat ini ya ramai dibicarakan adalah terkait dengan Az-Zaitun. Ya, tapi banyak orang yang tidak paham kesesatannya di mana. Ya. Makanya kita diskusi di sini. Kira-kira ada di antara Bapak Ibu yang bisa memaparkan, berdiskusi, kita sharing ya. Kira-kira ciri-ciri aliran sesat dalam agama Islam itu apa contohnya? Ya.
perbuatannya apa contohnya? Silakan. Ya, di sini ada Ibu Dis. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Ibu Dis dan keluarga. Ibu Erni, Masya Allah. Ibu Fajar, Pak Idet, ya ini konsisten ya, luar biasa Pak Idet. Ibu Nika, Ibu Sri Maulina, Bu Yana, dan Pak Yudi. Ya, kita diskusi terlebih dahulu, mungkin bisa dinyalakan mic-nya, kira-kira ciri-ciri aliran sesat menurut Bapak dan Ibu itu seperti apa? Ya, silakan. Apalagi kita di negara yang mayoritasnya Muslim terbesar di dunia. Kemungkinannya lebih banyak nih aliran-aliran menyimpang dibandingkan di kerajaan Arab Saudi ya, ataupun di Timur Tengah. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan mungkin Ibu Dis, Ibu Erni atau Ibu Fajar, Pak Yudi, apakah suara saya terdengar? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yudi. Sekedar apa ya, urun tembuk lah dalam Ya, forum ini mengenai apa saja atau ciri-ciri. apa dasarnya ya kita bisa mengatakan bahwa suatu ajaran atau suatu aliran dari terutamanya agama Islam ya, karena kita pembahasan mengenai agama Islam, bahwa kelompok-kelompok mana yang bisa kita kategorikan secara sepakat gitu bahwa mereka itu telah menyimpang dari ajaran. Kalau menurut saya pertama adalah akidah ya, karena akidah itu adalah pokok atau pondasi dari suatu agama, di mana jika suatu agama atau suatu aliran itu sudah tidak lagi berpegang pada akidah, di mana syahadat sebagai akidah kita yang paling fundamental, itu menjadi salah satu, mungkin dengan cara mengurangi atau mungkin dengan cara menambahi, karena ada beberapa kelompok di mana ada tambahan dalam syahadat atau syahadat mereka gitu. Kedua, mengenai mungkin tata cara peribadatan, di mana karena pokok dari Islam yang kita yakini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada prakteknya kadang-kadang Sunnah itu juga ada yang boleh dibilang yang dibuat-buat atau yang disandarkan kepada Nabi, tapi sebetulnya tidak ada gitu loh, dan mereka memegang teguh itu gitu. Umpama ya seperti aliran Syiah itu, di mana mereka mempercayai bahwa ada kewalian yang lebih tinggi dari Rasulullah, yaitu dengan adanya imam gitu, 12 imam dan lain sebagainya gitu. Jadi ada juga yang suatu aliran di mana mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW bukanlah nabi yang terakhir dalam artian yang benar-benar terakhir, tapi ada yang mengatakan bahwa nabi itu disebut terakhir hanya sebagai stempel, di mana sebetulnya ada nabi setelah Rasulullah Muhammad, ya, seperti yang dipercaya oleh orang-orang Ahmadiyah, di mana Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Ghulam Ahmad itu sudah menerima stempel, kata menurut mereka begitu ya, stempel kenabian, bahwa dialah penerus risalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia patut dianggap sebagai nabi setelah Rasulullah. Mungkin sedemikian gambarannya dari saya. Semoga teman-teman mungkin nanti bisa menambahkan ciri-ciri yang lain tentang aliran sesat ini. Mohon maaf apabila ada kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya Pak Yudi atas sharing yang bermanfaat ya terkait dengan akidah ya, perbedaan masalah akidah. Ada lagi mungkin satu lagi mungkin dari ibu-ibu ya, di sini banyak dari ibu-ibu nih. Ibu Dis bersedia, Ibu Erni, Ibu Fajar, Pak Idet mungkin mau menambahkan di antara ciri-ciri aliran sesat atau aliran menyimpang menurut Pak Idet atau Ibu Nika ya, Ibu Sri Maulina, Ibu Sri Maulina atau Ibu Yana. Ya ini masih malu-malu mungkin ya. Kita ingin buat sesi diskusi terlebih dahulu biar nanti dua arah seperti itu. Ya, baik. Bila tidak ada, kita akan masuk ya pembahasan. Apa yang telah dijelaskan oleh Pak Yudi itu bagian dari kriteria aliran-aliran menyimpang terkait dengan ilmu akidah ya yang berbeda dengan kita, lalu tata cara ibadah ya dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian dan semoga Allah rahmat. Tentu kita tidak bisa pungkiri kehidupan dunia ini penuh dengan permasalahan. Baik itu permasalahan dunia maupun permasalahan agama. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, apalagi ya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa umat Islam ini pasti terpecah belah. Pasti terbagi menjadi 73 golongan dalam hadis. Lalu dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud surat yang ke-11 ayat 118 sampai 119. Allah katakan, "Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Jikalau Rabbmu menghendaki, jika saja Rabbmu yaitu Allah menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tapi kenyataannya Allah menghendaki mereka senantiasa berselisih pendapat. Biasa, berselisih pendapat itu biasa dalam masalah yang sama-sama hukumnya sunnah. Ya, yang sama-sama hukumnya sunnah. Kalau sholat nggak ada perdebatan, hukumnya wajib sholat 5 waktu. Kalau ada orang yang mempermasalahkan sholat 5 waktu itu wajib, ya mempermasalahkan, lalu mengatakan sholat 5 waktu ya nggak wajib, maka dia sudah termasuk bagian dari aliran yang menyimpang. Ya, dalam masalah yang sunnah perdebatan, dalam masalah hukum fikih biasa, ya selama ada dalil, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada permasalahan Bapak dan Ibu dalam masalah agama, kembalikanlah ke dalil, ya. Dalil yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Nah, ini kata kuncinya nih bagi kita agar kita tidak tersesatkan dalam mengikuti aliran-aliran agama, bahkan ada yang parno ya dalam artian ketika dia tahu banyak aliran-aliran sesat, lalu dia mengatakan, "Nak, jangan ke TPA, jangan kamu ngaji, ya, takut nanti ya mengikuti aliran sesat." Ya, lebih baik belajarnya yang lempeng-lempeng aja, Nak, ya. Mengajarkan anaknya ya untuk tidak kritis, ya. Nah, ini bertentangan. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa, ini kata kunci. Bapak dan Ibu bisa catat dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman. Ini ditujukan untuk orang yang beriman ya. Mohon didengarkan telinganya, didengarkan dengan baik, dengan saksama. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian.
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah tabaraka wa taala berfirman, apabila kalian berselisih tanaza'tum, apabila kalian berselisih pendapat, silang pendapat, beda pendapat, ya, maka dalam masalah agama, dalam masalah yang berkaitan tentang agama, farudduhu ilallah. Tolong kembalikanlah kepada Allah. Lihatlah dalam Al-Quran, lihatlah tafsiran para ulama terdahulu yang sudah baku. Nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu dikurang-kurangi. Agama Islam itu tetap sampai hari kiamat nggak akan berubah. Kalau ada yang berubah berarti ada yang salah dengan agama kita, ada yang salah dengan cara berpikir kita. Nah, atau kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan kalau ada agama yang menyimpang, ya aliran yang menyimpang, itu seakan-akan dia mendurhakai Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah ngasih 100% ini. Ya, tata cara, tata tertib dalam beragama sudah dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terang benderang, telah jelas sejelas-jelasnya. Ternyata ada yang buat-buat dalam urusan agama. Dia bilang mengikuti mazhab Soekarno lah. Dia bilang mengikuti mazhab inilah, mazhab itulah, di luar mazhab A'immatul Arba' 4 mazhab. Mengapa kita harus mengikuti imam 4 mazhab? Karena imam 4 mazhab ini sudah terverifikasi kebenarannya melalui para ulama terdahulu. Ya, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya dalam mazhab Hambali sudah terverifikasi. Ya, sudah jelas kebenarannya. Ya, kalau mau cari mazhab yang lain ya belum jelas, belum terverifikasi. Ya, keotentikannya belum. Kita tidak katakan sesat gitu ya, tapi belum terverifikasi. Ya. Maka dari itu kembalikanlah kepada Allah, kepada Rasul. Nggak usah kita pusing-pusing. Ya, ada dalilnya, ada pendapat ulama, ikuti. Ya, tidak perlu sungkan-sungkan. Wah, ini pokoknya ikut pendapat aja nih. Dalilnya ya udahlah nanti. Nggak bisa begitu. Makanya para ulama, diantaranya Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 2007, bulan 11, tanggal 6, ya, pada rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia di Hotel Saripan Pasifik, Jalan MH Tamrin, Jakarta, ya, menghasilkan kesimpulan 10 kriteria aliran sesat. Kita ikuti Majelis Ulama Indonesia yang sudah terverifikasi kebenarannya, ya. 10 kriteria aliran sesat. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ada 10. Yang pertama, aliran sesat akan mengingkari salah satu dari rukun iman yang jumlahnya 6. Termasuk rukun Islam ya. Rukun Islam, rukun iman itu diingkari tuh. Contoh hal yang sederhana. Tidak perlu naik haji. Ya, karena di Indonesia juga tanah suci. Ya. Kalau bicara tanah suci, semua tanah itu suci. Tanah yang disucikan oleh Allah dan diberikan kemuliaan cuman ada 2. Al-Haramain Asy-Syarifain. 2 tanah haram yang dimuliakan, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ya. Hanya 2. Ya. 2 tanah yang disucikan. Ya. Dalilnya jelas yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Haramain Asy-Syarifain.
Ya. Rukun Islam mengingkari haji, sesat, menyimpang, atau bahkan bisa keluar dari Islam. Nah, itu ada tahapan-tahapannya itu sampai dia keluar dari Islam. Awalnya menyimpang, lalu dianggap sesat, ajaran sesat, lalu dianggap sudah keluar dari Islam. Tahapan terakhir. Untuk para ulama juga yang menjelaskan, ya. Nah, maka mengingkari salah satu rukun iman yang keenam, yang 6 jumlahnya tersebut atau rukun Islam, itu berbahaya. Ya, salah satunya aja, misalkan nggak mau bayar zakat, zakatul mal. Padahal menunaikan zakat itu kewajiban. Setiap mukmin kalau sudah mencapai nisabnya 85 gram emas. Kalau 1 juta per gramnya 85 juta. Ya, Bapak Ibu punya uang 85 juta mengendap selama setahun, ya, tidak digunakan, maka pada akhir tahun genap 12 bulan nanti akan ada pengeluaran zakat 2,5%. Hikmahnya juga banyak ya yang dikatakan oleh para ulama agar ekonomi kita berputar. Kalau semua orang mengendapkan uangnya disimpan, maka tidak ada yang berputar, maka akan terjadi kerusakan ekonomi. Nah, itu mulai terjadi di negara kita. 10 Taipan, ya. Seluruh rakyat Indonesia kalau dihitung jumlah uangnya kalau dikumpulkan itu setara dengan 10 Taipan, ya, atau 9 naga kita sebutnya, ya. Nah, itu sudah jomplang karena eh, tidak mengedepankan definisi yang namanya menunaikan zakat, ya. Atau dia tidak meyakini puasa Ramadan wajib, tidak bersyahadat atau syahadatnya berbeda seperti orang Syiah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana aliyallah. Ali dibilang, ya, di dalam syahadat tersebut, maka sesat. Tahapannya bagaimana? Kalau dia sudah merubah keyakinan atau akidah, maka sudah keluar dari Islam. Ya, sudah keluar dari Islam, ya. Makanya iman ini berbahaya. Keyakinan iman ini adalah i'tiqad, keyakinan terkait dengan akidah kita. Akidah itu kan ilmu yang diyakini, ya. Makanya menurut menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, iman itu adalah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman adalah perkataan dan amalan. Bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Itu iman. Iman itu bisa bertambah, berkurang. Kalau iman itu selalu tetap, ada orang melakukan kesyirikan nggak dibilang pelakunya atau perbuatannya syirik, musyrik. Hanya bilang, oh enggak, dia melakukan kesyirikan tapi tetap Islam. Maka akidahnya salah. Akidah Islam itu jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau ada orang melakukan kesyirikan, syirik besar, nyembah berhala, ya, itu sudah tidak bisa dikatakan muslim, ya. Ketika kita sudah mengingatkan ya, lalu dia ngeyel, dibilangin, susah, keras kepala, lalu dia masih menyembah kubur, menyembah batu, ya. Nah, itu ada tingkatannya, ada ilmunya yang harus dipelajari. Imam Bukhari bahkan mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan perbuatan bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya, ada saatnya kita sedang bermaksiat, berarti iman kita jatuh. Kalau maksiatnya dosa besar, wah itu jatuh sekali itu. Anjlok. Ya, di grafik itu anjlok. Ya. Kalau imannya sedang bertambah, oh ketaatannya berarti bertambah. Ya, ciri-ciri iman bertambah, sholatnya rajin. Ya, menjauhi maksiat, patuh dan taat kepada aturan-aturan yang berlaku sebagai seorang mukmin, tidak memakan babi, tidak meminum minuman keras, tidak berjudi, ya, yang sempat viral.
anggota DPRD gitu ya, lagi rapat malah main slot judi, ya. Nah, ini berarti imannya nih anjlok kalau dia muslim ya. Ya, kalau dia muslim, ya. Wal billah wa na'udzubillah. Ya, ataupun perkataan Nabi, perkataan Imam Bukhari, ya. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah bagian dari iman, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Bukhari. Ya, jelas masalah iman nggak boleh diingkari. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, nggak percaya Injil adalah kitab Allah, wah sesat berarti itu. Nggak percaya bahwa Taurat, Zabur itu kitab Allah, ya sesat. Kita harus yakini Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, iman kepada hari kiamat. Berapa banyak orang yang nggak percaya tentang hari kiamat? Ya, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, ada orang yang mempermainkan takdir. Kalau ditanya melakukan kejahatan, lalu dia bilang, ya takdir. Kok kamu malas belajar, nak? Ya takdir, Bu. Kira-kira ibunya akan bilang apa ke anaknya? Mungkin akan ditempeleng anaknya. Ya, ketika seorang suami nggak kerja-kerja, nggak dapat penghasilan, lalu istrinya nanya, ya, "Pak, ayo kerja. Kok nggak kerja-kerja kamu?" Ya, takdir, Bu. Takdir, Ma. Dan lain sebagainya. Mempermainkan takdir. Ini juga aliran sesat nih. Yang begini nih aliran sesat nih. Pahamnya paham sesat. Nggak mengikuti organisasi, tidak mengikuti ormas, tidak mengikuti golongan, tapi perbuatannya nih pahamnya paham sesat. Ada orang Islam bilang begitu nih paham sesat. Ya. Orang Islam jelas dia ikhtiar dulu usaha. Setelah usaha dia berdoa dan bertawakal kepada Allah. Bukan tawakal saja. Tawakal nggak cukup. Nah, ini orang yang mempermainkan takdir. Bahkan sudah disesatkan oleh para ulama paham ini. Paham ini disebut dengan paham Jahmiyah. Ya, paham Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah ini ya mengatakan bahwa semua atas kehendak Allah dan semua atas memaksa ya Allah memaksa kita untuk mengikuti takdirnya. Kita ini hanya ngikutin aja seperti air ngalir. Ini juga salah nih pemahaman ini. Ya, jadi orang tuh seperti air ngalir. Ya, repot kalau seperti air ngalir. Kalau dia ngalir ke kotoran, kita jadi kotoran. Kalau kita ngalir ke tempat yang maksiat, kita jadi ikut maksiat. Tidak. Ya, jadilah seorang mukmin sejatinya mukmin, punya timeline yang jelas, punya planning yang jelas, punya master plan yang jelas. Tujuan kita ini jelas. Dari bangun tidur saja Nabi berdoa kan. Itu motivasi tuh, doa bangun tidur. Nabi mengatakan, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah. Ya, yang telah mewafatkan setelah Allah hidupkan kembali. Ya, akhirnya tadinya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidur, lalu Allah bangunkan kita dalam keadaan hidup kembali. Wa ilaihin nusyur, dan kita akan dikembalikan. Kita akan dikembalikan. Dan kita akan kembali ke tempat kita. Apa itu tempat kita? Di mana itu tempat kita? Tempat di mana Adam dan Hawa pernah hidup di dalamnya. Masuk ke dalam surga. Oh, itu target kita, Bapak Ibu. Jangan dikesampingkan. Ya. Target kita gimana saya bisa masuk surga? Surga itu masih lama, tenang aja, Nak. Tenang aja, Bu, Pak. Surga masih lama. Ya, mati masih lama. Kata siapa? Berapa banyak orang yang lebih muda dari kita lebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang
sehat-sehat saja dibandingkan kita yang mungkin sakit-sakitan. Ya, menurut dokter mungkin secara medis kita duluan yang meninggal, ternyata orang yang sehat, saudara-saudara kita yang duluan Allah angkat. Ya. Waktu itu singkat, Bapak Ibu. Tidak terasa 2 pekan yang lalu kita berjumpa dan hari ini kita berjumpa kembali. 2 pekan itu lama, 14 hari. Ya, 1 hari 24 jam dikalikan saja dengan 14 hari. Ternyata nggak terasa sudah ketemu lagi. Nanti kita lihat di 2 pekan yang akan datang, nggak terasa kita akan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda. Waktu itu begitu singkat. Manfaatkanlah Bapak Ibu untuk meyakini dan memahami hakikat tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hidupku, matiku untuk ibadah kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka dari itulah Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmati, jangan sekali-kali meremehkan tentang masalah ilmu agama. Karena ilmu agama itu penting untuk masa depan kita yang lebih cerah di yaumil akhir. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati. Yang kedua, yang pertama tadi mengingkari salah satu rukun iman ya, yang 6 jumlahnya. Yang kedua, di antara kriteria aliran sesat, dan Bapak Ibu bisa lihat juga di websitenya MUI ya. Ya, semakin jelas ya bahwa aliran-aliran sesat ini siapa saja, ormas apa, ya, pahamnya seperti apa. Ada yang nggak mengikuti ormas, nggak mengikuti golongan, tapi pahamnya mirip. Nah, itu masuk tuh kategorinya. Ya. Nah, yang kedua adalah meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wah, ini dia nih yang berat ya, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah kita harus pahami ada 3 prinsip akidah seorang Muslim. Ya, prinsip akidah seorang Muslim itu jumlahnya ada 3 Bapak Ibu, menurut Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama imam 4 madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, madhab Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ya, para ulama mengatakan yang pertama, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Yang disebut akidah seorang muslim itu yang pertama adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya prinsip ini adalah beribadah murni mengharapkan Allah. Ya. Karena kalau ada segolongan aliran yang mengatakan bahwa kita ini ibadah ya bukan semata-mata karena Allah, karena baiat. Baiat ya. Baiat ini perjanjian suci antara gurunya dengan muridnya. Ya, sampailah menjadi suatu keyakinan dan akidah bahwasanya kalau yang dikatakan imam kita itu pasti benar. Dan yang dikatakan oleh imam kita, guru kita, guru di luar kita itu pasti salah. Lalu pada akhirnya mereka memiliki keyakinan bahwa di luar golongannya itu sesat. Di luar golongannya itu menyimpang. Ya, sampai pada tahap di mana kita mungkin pernah sholat ya di salah satu masjid ya yang disebut dengan Masjid LDII. Lalu ketika kita sholat di sana, selesai sholat ya, bekas tempat sholat kita dipel, disapu dulu, dipel, dibersihkan. Karena mereka punya keyakinan dari awal ya, prinsip beribadah itu mengikuti imam. Ya, dalam berakidah mengikuti imam mereka dan harus mengikuti imam mereka dan harus berbaikat.
Ini salah satu aliran menyimpang. Siapa aliran menyimpang itu? Di antaranya LDII, ya, salah satu lembaga, dan pahamnya di luar LDII itu bukan dianggap orang Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan bekas sholat kita itu dipel, mungkin dianggap najis ataupun yang semisalnya. Ya, ini berat, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan prinsip ini adalah orang-orang yang muwahhid. Muwahhid ini ada ahli tauhid, orang-orang yang ahli dalam bidang ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalau sholat itu dia tidak boleh, ya, ada celah-celah riya dan sum'ah. Nah, itu ahli tauhid seperti itu, ya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, "Wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahidah, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, satu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Atau dalam bahasa kerennya adalah orang yang saklek ketika beribadah harus hanya kepada Allah. Nggak boleh hanya kepada selain Allah. Ya, semua keinginan, niat, tulus, ya, kepatuhan, ketaatan itu benar-benar hidupku dan matiku itu hanya Allah, milik Allah. Ya, terlalu berambisi, boleh. Berambisi kepada Allah, kepada perintah Allah, itu yang patut untuk kita tiru. Dari para ulama, bagaimana para ulama itu berjuang mencari satu hadis. Imam Bukhari itu mencari satu hadis itu luar biasa perjalanannya, ya. Dan disiplin ilmunya ini luar biasa. Karena ini masalahnya hadis loh. Ya, hadis ini tata tertib yang dibuat oleh Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Sampai-sampai Imam Bukhari pernah ingin berguru kepada salah seorang calon gurunya. Ya, ternyata kriteria gurunya Imam Bukhari ini tidak boleh pernah berbohong. Ya, maka dia lihat nih calon gurunya. Oh, ternyata calon gurunya ini dia tidak pernah berbohong kepada manusia, tapi dia pernah berbohong kepada binatang. Ketika seekor keledai yang dia naiki tidak mau berjalan, maka dia siapkan makanan yang dipancing di pancingannya agar keledai itu bisa berjalan, ya. Yang dimana sama saja membohongi keledai tersebut dengan cara seperti itu, ya, hingga keledai itu bisa berjalan. Itu akhirnya Imam Bukhari nggak jadi berguru dengannya. Karena disiplin ilmunya tinggi Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari saja jumlahnya ada 6.000 guru. Dia berguru kepada satu guru, dia berguru lagi dengan guru yang lain. Dan dia cari tahu nih kelebihannya, dia cari tahu dasarnya yang dia saring. Saringannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran namanya sampai sekarang masih ada Imam Bukhari. Kalau Bung Karno dari baru-baru ini kan, pada abad ke-19 ini, Bung Karno. Ya, Imam Bukhari itu dari zaman dahulu. Ya. Imam Syafi'i sampai sekarang masih ada. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Prinsip kedua adalah wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Apapun itu bentuknya. Ya. Orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah tanpa mencari tahu kira-kira ini manfaat atau tidak ya buat dirinya. Nggak ada istilah seperti itu. Orang yang ahli tauhid itu adalah seorang yang fanatik buta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah katakan A, dia ikuti. Allah katakan B, dia ikuti. Allah katakan C, meskipun banyak orang memusuhinya, dia ikuti. Ya, itu ciri-ciri ahli tauhid, muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang yang dikit-dikit
melakukan kejahatan, lalu ketika melakukan kejahatan dia divonis masuk penjara, lalu diadili. Ketika diadili, ditanya kenapa engkau mencuri, lalu dia katakan ya takdir dari Allah. Yang terbaik takdir dari Allah mungkin itu. Maka ini adalah pemahaman atau paham-paham yang menyimpang, ya, paham-paham yang menyimpang, ya. Lalu berikutnya, prinsip yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, yang ketiga adalah berlepas diri dari pelaku syirik dan perbuatan syirik. Ya, perbuatannya dan pelakunya kita berlepas diri. Kita tidak memvonis dia kekal di neraka, ya, karena urusan surga neraka hanya Allah. Ya, tapi kita bisa menyatakan kepada saudara-saudara kita jangan melakukan seperti itu karena perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Ya, nyembah kubur, sesajen, kejawen, ya. Apalagi bulan Muharram ini ya, banyak ya di bulan Syura ya, memandikan keris dan lain sebagainya, ya. Maka ini bagian dari kesyirikan, ya. Maka dari itulah kita hindari sejauh mungkin, ya. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kriteria yang ketiga, aliran sesat, ya, kriteria aliran sesat yang ketiga adalah meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. Jadi ada wahyu setelah Al-Qur'an, ya. Atau nabi setelah Nabi Muhammad SAW, seperti Ahmadiyah gitu ya. Seperti Syiah ada namanya Quran Fatimiyah. Quran yang kita pakai saat ini itu kurang katanya. Katanya kurang. Padahal udah lengkap itu 114 surat, ya. Nah, ini dia yang harus diperhatikan, ya. Atau dia punya Al-Qur'an sendiri, ya, yang bukan seperti Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Atau meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah, ya, buatan Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh, ya, saudara terdakwa dan tersangka sudah didakwahi dan sudah ditahan, yaitu Panji Gumilang, ya, semoga Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, ya, mengatakan bahwa qala Allahu ta'ala, ya, qala Rasulullah SAW fil Qur'an. Ya, Rasulullah berkata di dalam Al-Qur'an, seakan-akan Al-Qur'an itu adalah buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibantahkan dalam surah Al-Jumu'ah, ya, bahwa Rasulullah itu ummi, nabiyil ummi, ya. Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya. Gimana bisa Nabi Muhammad itu bisa membuat kata-kata indah, ya. Padahal malaikat Jibril memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira, Iqra, bacalah. Tapi Nabi mengatakan, ya, ana la aqra, ma qara'tu, la astati an aqra. Aku nggak bisa baca, nggak bisa baca, ya. Buta huruf Nabi Muhammad SAW. Bukan bermaksud merendahkan, tapi itulah faktanya, ya. Agar umat Islam di zaman ini tidak terkecoh mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak bisa baca. Nabi Muhammad buta huruf, ya. Nabi Muhammad tidak bisa menulis di saat itu, ya. Makanya kan kalau kita pelajari pembukuan Al-Quran itu dari zaman siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Karena banyaknya peperangan, para qori, ya. Para qori ini, para penghafal Quran, ini banyak yang syahid, ya, mati syahid ketika peperangan. Khawatir di zaman Abu Bakar nih banyak yang pada meninggal dunia, Al-Quran, ya, sudah banyak yang hilang nantinya, ya. Makanya
dikumpulkanlah para penghafal Al-Qur'an, di antara Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya, mereka kumpulkan, lalu mereka catat. Ada yang di lembaran pelepah kurma, ya kan? Ada juga yang di batu, ya. Ya, ditulis di batu dan lain sebagainya, dikumpulkan tuh. Kumpulkan di zaman Umar, dikumpulkan sampai di zaman Utsman, ditulis dan dikumpulkan menjadi satu, disebut dengan Mushaf Utsmani, lembaran-lembaran Utsmani di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. Ini menyimpang, ya. Ada Ahmadiyah, ada yang lainnya banyak, ya. Leah Eden juga mengatakan seperti itu, ya. Sekarang sudah meninggal, ya. Mossadegh, ya, ada Mossadegh, ya, sama, ya. Demikian yang di Indonesia, ya. Kalau yang di luar kan Mirza Ghulam Ahmad, ya, Ahmadiyah, dan aliran-aliran yang lainnya. Bahai juga sama. Itu bukan aliran Islam, bukan agama Islam, ya. Lalu yang keempat, mengingkari otentisitas atau kebenaran, keotentikan isi Al-Qur'an. Nah, orang Syiah ini mengingkari nih. Katanya sudah dirubah oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, itu di neraka kata orang-orang Syiah Rafidhah, Itsna Asy'ariyah. Ya, ada 10 imam yang diyakini maksum. Pasti benar, nggak mungkin salah menurut mereka, ya. Lalu mereka melegalkan nikah mut'ah yang dahulu pernah dilegalkan oleh Nabi karena banyaknya peperangan, ya. Tapi karena setelah itu Nabi melarang nikah mut'ah. Hadisnya jelas dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nikah mut'ah itu kawin kontrak, ya Bapak Ibu, ya. Kalau sekarang kita mendengar ada peristiwa kawin kontrak di Puncak Bogor, ya, itu tidak heran karena ada orang-orang Syiah. Baik itu dia mengikuti ormasnya, mengikuti agama negara Iran yang mayoritasnya beragama Syiah, ya, ataupun fahamnya. Kita harus bedakan, ya. Oh, saya nggak mengikuti Iran, ya, tapi pahamnya paham Syiah. Paham Syiah itu seperti itu. Ya, Syiah Rafidhah. Ya. Saya nikahkan dan kawinkan fulana binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat salat, dibayar tunai untuk 6 bulan ke depan. Ya. Jadi bayarnya nikahnya sampai 6 bulan. Ya, modelnya outsourcing gitu, ya. Sudah sampai 6 bulan, lanjut lagi enggak? Ulang lagi akadnya. Ya, kalau lanjut ulang lagi. Kalau nggak lanjut sudah otomatis pisah. Cerai. Otomatis. Ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah wal 'iyadzu billah. Ya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mengingkari kebenaran isi Al-Qur'an ini berbahaya. Atau mengingkari kitab suci sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, ya. Lalu mengatakan bahwa ya semua agama itu sama, agama samawi itu sama. Nah, ini jaringan Islam liberal, ya, JIL, yang berafiliasi di UIN, ya, mungkin tidak semua UIN, ya. Universitas Islam Negeri, ya. Nah, ada paham-paham bahwa semua agama itu sama. Yang penting, ya, yang penting tujuannya sama, menyembah Allah juga, ya. Seperti Injil kan, ya, Yesus, ya, yang dia sembah, tapi kan Tuhan Bapaknya juga disembah tuh. Ya kan? Menyembah Allah juga mereka. Taurat juga, ya, mereka menyembah Yahweh, tapi hakikatnya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Injil, Taurat, Zabur sama,
ada penghambaan dan penyembahan kepada Allah. Jadi sama saja, tinggal kita ikuti jalurnya. Anda mau ikuti jalur Nasrani, boleh, silakan. Anda mau mengikuti jalurnya Yahudi, silakan saja. Yang penting Tuhannya sama, ya. Nah, ini salah. Ini aliran menyimpang, sesat dan menyesatkan. Bahwa yang ada adalah Islam. Hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama-agama terdahulu harus mengikuti agama Islam. Ya, dalilnya apa? Nabi pernah melihat Umar bin Khattab membuka lembaran Taurat. Lembaran Taurat itu isinya 10 commandments ya, 10 janji Tuhan ya, 10 perjanjian Tuhan ya. Dan Umar bin Khattab membuka lembaran itu. Wah, Nabi marah. Bukannya marah itu karena dia buka-buka Taurat, karena dia penasaran. Ya, karena dia penasaran. Umar penasaran tentang Taurat. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, Umar bin Khattab. Kalau seandainya Musa hidup di zamanku, ada di zamanku, ya, maka Musa wajib mengikutiku." Ya, ini dalil pertama, bahwasanya agama terdahulu syariatnya sudah dihapus dan wajib mengikuti syariat terakhir Nabi Muhammad SAW. Dalil yang kedua, ketika Nabi Isa turun dari langit ke Menara Putih yang ada di kota Damaskus, yaitu Masjid Umawi. Sampai sekarang ada, sedang direnov karena diserang oleh ISIS dan lain sebagainya. Ya, nah, turun lalu dalam hadis ya, Nabi Isa dalam kondisi sudah berwudu dan Nabi Isa mengikuti sholat subuh dan diimami oleh Imam Mahdi. Coba bayangkan, syariatnya Nabi Isa nggak sholat subuh, nggak ada sholat subuh. Ya, ruku sujud ada dalam agama Nasrani, tapi tata cara sholatnya kan beda. Tapi Nabi Isa ikut, ya, ikut syariat terakhir yang diimami oleh Al-Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu dari keturunan Husain bin Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa arda. Ini menunjukkan bahwa agama terakhir ini sebagai agama yang diridhoi oleh Allah, syariat yang diridhoi oleh Allah, dan tidak boleh mengikuti syariat selain Islam. Ya. Nah, surah Al-Maidah ayat 3 menjadi dalil bahwa Islam itu sudah sempurna, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan, tidak boleh mengikuti aliran-aliran di luar Islam. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Udah sempurna agama Islam. Ini kadang kita bikin heran ya Bapak Ibu. Ya, agama kita ini kan udah sempurna. Kok ditambah-tambahi? Ya, ya. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Apa itu? Syariat Islam itu nikmat yang luar biasa. Sholat cuman 5 waktu yang wajib. Lihat syariatnya umat Nasrani yang benar-benar umat Nasrani. Itu ibadahnya itu bisa semalam suntuk. Ya. Puasanya itu bisa 24 jam. Berat. Ada puasanya Nabi Musa 40 hari. Kita cuma 30 hari, puasa itu toh setahun sekali. Masya Allah, tabarakallah. Begitu mudah syariat Islam. Tapi kok ada yang mau nambah-nambahin syariat Islam. Ada yang dikurang-kurangi syariat Islam. Lalu Allah katakan, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Islam doang udah. Nggak ada agama Nasrani, nggak ada. Nabi Isa semenjak kapan Nabi Isa buat agama? Nggak ada.
Nabi Musa buat agama, nggak pernah ada Nabi Musa buat agama. Yahudi itu kaumnya, ya, kaumnya Yahudi itu, ya, yang menyimpang dari Bani Israel, ya. Nah, dari itulah Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kriteria ini, ya, eh, mengingkari kebenaran Al-Qur'an ini, ya, termasuk bagian yang bisa keluar dari Islam, ya. Katanya Al-Qur'an itu cuma dongeng aja itu. Nah, itu bisa keluar tuh dari Islam, bahaya. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Yang kelima, yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, ya. Kaidah-kaidah tafsir, ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kaidah tafsirnya ketika menafsirkan satu ayat, maka tafsirkanlah dengan ayat. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan asar para sahabat, ya, pendapat para sahabat. Ya, baru setelah itu ayat ditafsirkan menurut para tabi'in, menurut para tabi'ut tabi'in, dan ayat ditafsirkan menurut imam 4 madhab. Nah, itu yang arahannya dan tahapannya seperti itu. Barulah setelah sudah ditafsirkan dan itu sejalan dengan kita, maka kita mengikuti, boleh kita berijtihad. Ijtihad itu kita boleh berpendapat. Ya, kita boleh berpendapat bahwasannya ayat ini tentang itu, pendapat saya. Nah, pendapat itu, argumen tersebut harus didasari dengan pendapat para ulama terdahulu. Ya, jangan sampai salah tafsir. Jangan sampai nyeleneh tafsirannya, seperti mengatakan bahwa salah satu, ini kita sebutkan saja ya, to the point, ada salah satu jaringan Islam liberal, dosen UI, ya, dosen UI, yang sekarang sedang masuk ke dalam partai, mau nyalek, ya, salah satu partai yang minoritas, yang katanya untuk kaum muda, ya. Nah, sekarang dosen tersebut punya pendapat sendiri bahwa sholat 5 waktu itu nggak ada dalam Al-Quran. Makanya kita nggak perlu sholat 5 waktu. Ya. Ini tafsiran yang salah dengan menafsirkan bahwa pada sholat itu pada waktu siang dan waktu sore. Ya. Waktu siang dan waktu sore. Ya, jadi siang dan sore saja sholatnya. Ya, memangnya, ya, pondasi Islam hanya Al-Quran. Ya, pondasi Islam itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang otentik, yang sahih dari Imam 4 mazhab, dari Kutubus Sittah, kitab yang jumlahnya ada 6, ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Ya, maka jelas, ya, yang sholat di 5 waktu itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadisnya mutawatir. Mutawatir itu artinya jalurnya ada banyak. Nggak mungkin berdusta. Mustahil berdusta. Karena jalurnya ada banyak. Ya, jalur periwayatannya. Ya. Nah, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, ini dapat menyimpang. Ya, dapat menyimpang. Contoh, misalkan ada yang meyakini bahwa Natalan itu, mengucapkan Natalan, selamat Natal itu hukumnya boleh. Karena dalam surat Maryam, ya, dikatakan bahwa Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu, ya, dan keselamatan atas diriku, atas kelahiran diriku, ya. Artinya apa? Dia menafsirkan, ya, ada salah satu ahli tafsir lah di Indonesia. Katanya profesor dari Mesir, lulusan alma mater Mesir, lalu menyatakan bahwa selamat Natal itu dibolehkan, mengucapkan selamat Natal. Nggak ada yang salah karena Nabi Isa juga mengucapkan selamat atas kelahirannya. Ya. Nah, ternyata ketika ditelusuri tidak ada pendapat dari para ulama yang meyakini itu adalah ayat yang berkaitan tentang selamat Natal yang dibolehkan. Ya, ayat itu menjelaskan bahwa
Nabi Isa dilahirkan, keselamatan atas Nabi Isa dan kematiannya, ya, diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Ketetapan bahwa Nabi Isa itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi nggak ada, ya, dalil kita boleh mengucapkan selamat Natal, ya, nggak ada dalilnya, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati. Lalu yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Nah, ini ada yang namanya satu aliran, satu paham, ya. Meskipun kita nggak masuk ke dalam aliran tersebut, kalau kita paham aliran tersebut, kita bisa masuk ke dalam aliran tersebut. Di antaranya adalah paham inkarus sunnah, mengingkari sunnah. Pokoknya Al-Quran aja yang jadi pedoman. Lalu menyatakan bahwa hadis Nabi itu bukan sumber ajaran Islam. Ya, karena hadis Nabi itu bisa saja dibuat-buat. Makanya hadis dhaif, ada hadis lemah, ada hadis maudhu', hadis palsu. Ya, la aslalahu, nggak ada asalnya, dibuat. Memang ada hadis palsu, hadis dhaif, bahkan lebih banyak jutaan hadis dhaif palsu. Hadis sahih nggak nyampe jutaan, ratusan ribu. Ya, tapi jelas periwayatannya, ya. Dan para ulama itu disiplin ilmunya tinggi seperti halnya Imam Bukhari tadi. Ya, Imam Bukhari aja meriwayatkan 6.000 hadis. Ya, 6.000 hadis yang menjadi pedoman hidup kita. Ya. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam ini menyimpang. Bahkan bisa dikatakan sesat dan menyesatkan, bisa keluar dari Islam, ya. Bahkan Imam Syafi'i, yang kita bermadzhab Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza shahhal hadis, kalau ada hadis yang sahih, lalu hadis tersebut kita gunakan, ya, menyelisihi Imam Syafi'i, ternyata hadis tersebut menyelisihi pendapat Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka ikuti karena itu adalah mazhabku. Kalau seandainya ya namanya Imam Syafi'i, namanya manusia, Imam Syafi'i kan manusia biasa, sama seperti kita. Ya, pernah melakukan kesalahan, pernah. Mungkin tidak sebanyak kita. Ya, sedikit melakukan kesalahan. Karena para ulama, Imam Syafi'i pernah nggak punya salah? Punya, pernah. Ya. Ya, ketika Imam Syafi'i mungkin bersilang pendapat dengan hadis sahih, maka ikutilah hadis, jangan ikuti Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus perhatikan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Maka kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Bukan berarti melupakan para ulama. Nah, ini yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami. Rambu-rambu ketika bermadhab harus dipahami. Kalau ditanya boleh nggak kita bermadhab? Boleh. Tapi ada rambu-rambunya. Yang pertama harus diyakini bahwa bermadhab bukan dijadikan standar kawan dan musuh. Oh, saya madhab Syafi'i, Anda madhabnya Maliki. Oh, kita musuhan nih. Wah, nggak seperti itu. Ya, Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Nggak pernah Imam Malik itu bermusuhan dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Kok bisa orang yang mengikuti mazhab Hambali musuhan dengan mengikuti mazhab Syafi'i? Padahal guru mereka sama. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Dan mereka silang pendapat biasa, mereka berteman, berpelukan, ya. Tidak perlu menjadi dendam dan lain sebagainya, karena itu pendapat yang didasari dengan dalil, ya. Lalu rambu kedua, tidak boleh seseorang meyakini bahwa setiap muslim wajib mengikuti imam tertentu, ya. Ada yang nggak mengikuti mazhab, ada, ya. Tapi mazhab itu hanya wadah saja. Anda mau mengikuti siapa? Ya, mengikuti Nabi, ya. Dengan wadah yang mana? Kadang wadahnya Imam Syafi'i, kadang wadahnya Imam Ahmad,
kadang wadahnya ke Imam Malik, ya sudah otomatis meskipun dia tidak meyakini atau dia tidak ada hubungannya dengan wadah tersebut, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah, ya. Nah, contohlah masalah sholat ya, takbir Allahu Akbar. Ya, yang bersedekap sampai ke dada itu mazhab Hambali, ya. Kita tahunya begini aja sedekap saja dada, tapi kita nggak tahu mazhab Hambali, ya. Tidak menisbatkan kepada mazhab Hambali, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya nggak bermazhab, tapi kalau sholat yang saya tahu dalilnya begini, oh berarti Imam Ahmad bin Hambal mengikuti dalilnya seperti ini, ya. Kalau Imam Syafi'i di atas pusar, agak ke bawah, ya. Dan syarat sahnya bersedekah itu di atas pusar. Sudah mencukupi. Di bawah pusar itu nggak ada tuh. Imam 4 mazhab semua di atas pusar. Ya, berdekatan dengan pusar, pas dengan pusar, di bawah pusar nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi jelas ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu yang ketiga, rambu ketiga, imam yang diikuti mazhabnya tersebut harus diyakini bahwa ia hanya ditaati karena ia menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah. Artinya kita tidak boleh taklid. Karena mayoritas di negara kita Imam Syafi'i, ya udah Imam Syafi'i aja. Mau benar mau salah ikuti Imam Syafi'i. Ya nggak bisa begitu. Ya, kadangkala ada silang pendapat, ternyata pendapatnya Imam Syafi'i lemah dibandingkan pendapat Imam Malik. Ya kita harus legowo. Ya saya mau ikuti pendapat yang lebih kuat. Ya, dari mana? Dari dalilnya, penjelasannya lebih luas ya. Wawasannya jadi lebih luas kita. Ya, mengikuti pendapat tersebut. Tidak boleh fanatik buta, berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah, lalu mengagungkan golongan, nggak boleh. Ya. Saya mau mengikuti Ormas Nahdlatul Ulama. Ikuti. Yang mengikuti pedoman Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu Nahdlatul Ulama juga mengikuti paham seperti itu. Ikuti. Kalau seumpama kita mengikuti Ormas Nahdlatul Ulama, ternyata di persimpangan jalan ada oknum-oknum atau ada paham-paham yang berseberangan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya kita nggak ikuti, jangan fanatik. Ya, jangan fanatik. Kita ikut Muhammadiyah. Pokoknya yang Muhammadiyah katakan pasti benar, nggak mungkin salah. Oh berarti Anda meyakini bahwa di luar Muhammadiyah bisa jadi salah. Ya, nggak bisa memiliki standar ganda seperti itu. Tidak boleh taklidul a'ma, fanatik buta. Ya, akhirnya terpecah belah. Ya. Kita mau mengikuti siapa? Boleh siapapun ormasnya selama mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan dalilnya jelas. Ya, contoh misalkan masalah Idul Fitri, penetapan Idul Fitri 1 Syawal. Kita mau mengikuti siapa? Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau pemerintah? Pemerintah nanti mengikuti media Ru'yatul Hilal. Ya, kan kita bingung nih mau mengikuti siapa ya. Kalau kita fanatik kan mungkin kita akan mengikuti Muhammadiyah. Misalkan kita dekat dengan warga Muhammadiyah, Muhammadiyah aja. Persis ikut Persis. Ya karena kita dekat, nggak begitu. Kita harus kritis. Ya, penetapan 1 Syawal itu dalam hadis dikatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian dengan melihat hilal. Ru'yatul hilal, melihat, bukan hisab. Ya, katakan yang pahit meskipun memang katakan yang benar meskipun pahit gitu ya. Ternyata Muhammadiyah dalam hal ini kurang tepat. Ya, karena Muhammadiyah menjadi patokannya adalah hisab. Penetapan 1 Syawal. Sedangkan hisab itu adalah penghitungan kalender. Ya, penghitungan melalui kalender, algoritmanya dari kalender. Ya, dan itu bukan cara Nabi. Kita tidak katakan sesat ya. Bukan cara Nabi seperti itu. Berarti pendapatnya lemah nih.
Cara Nabi apa? Lihat hilal. Oh, dalam hal ini Nahdlatul Ulama nih yang mengikuti ru'yatul hilal. Kita ikuti. Meskipun kita alma maternya Muhammadiyah, meskipun kita alma maternya Persis, meskipun kita alma maternya ya ormas lain, nggak ada masalah. Ya, Islam itu luas, ya, jelas pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Ya, contoh lain mungkin pendapatnya Nahdlatul Ulama lemah, Muhammadiyahnya yang kuat. Kalau tadi kan ya Nahdlatul Ulama yang kuat pendapatnya. Ya Muhammadiyah itu lemah dalam penetapan ya Lebaran. Ya. Lalu contoh lain misalkan dalam masalah tradisi. Ya, Nahdlatul Ulama ini lebih mengedepankan pendekatan tradisi. Tradisi semua dibolehi, gitu ya. Ya, sedangkan di dalam ajaran Islam ada tradisi yang terus dilestarikan oleh Nabi, ada yang tradisi yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman jahiliyah tradisi itu ada. Lalu di zaman Nabi udah nggak ada tradisi itu. Ya, ada dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiskusi kepada kaum Quraisy, kafir Quraisy. Ya, mereka mengatakan mereka akan berdamai dengan syarat apa yang mereka lakukan kalian harus ikuti kalau itu baik. Apa yang Islam itu lakukan dan baik menurut orang kafir, maka orang kafir akan mengikuti. Kita saling bertoleransi katanya. Kalau ke gereja ya kita jagain gereja sama-sama. Kalau ke masjid gitu ya, ya kita jagain masjid, kita bantu-bantu masjid dan lain sebagainya. Ya, kita harus saling menghormati dan kita saling mengikuti. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ikutilah agama Islam. Nggak ada cara lain. Ya, tradisi-tradisi itu harus disaring dengan agama Islam. Contoh, masalah apa? Tabarruk minta berkah kepada penghuni lautan. Ya, pantai selatan. Ya, apa bahasanya macam-macam lah ya, yang saya tidak tahu, bahasa Jawa gitu ya. Nah, itu lempar kepala kerbau, kepala sapi ke tengah laut dan lain sebagainya. Ini kan tradisi budaya yang harus dilestarikan dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau mengatasnamakan Islam, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau mau diadakan, jangan mengatasnamakan Islam. Ya, sesajen-sesajen yang ada di Bromo, yang ada di Dieng, ya tulis di situ agamanya Kejawen, bukan agama Islam. Islam tidak mengajarkan hal tersebut karena bertentangan dengan syariat ya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, ya, jelas, ya, tegas, jelas, lugas. Itulah tagline dari agama Islam, ya. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmati. Waktunya ternyata singkat ya. Ini baru yang kelima ya. Yang keenam ya. Yang ketujuh, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Kita tidak boleh melecehkan Nabi Isa, ya. Ketika datang lewat gereja, lalu kita lihat, wah itu ya Nabi Isa, ya mukanya kok jelek sekali gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk melecehkan. Atau membakar Injil, membakar Taurat ya, karena orang-orang kafir membakar Al-Qur'an, kita ikut-ikutan. Nggak bisa, meskipun Injil sudah dirubah, tapi nama itu ya dan masih ada kebenarannya bahwa itu adalah kitab suci yang dibawa oleh Allah melalui wasilah, melalui perantara malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun telah dirubah. Taurat meskipun telah dirubah. Meskipun Zabur telah dirubah. Tidak boleh kita melecehkan, membakar Taurat, nggak boleh. Menghina Musa, menghina Isa, nggak boleh. Merendahkan Nabi Muhammad, apalagi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti Rasulullah
dan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Nah, itu kan seperti Ahmadiyah ya. Ya, seperti Ahmadiyah. Ada lagi salah satu aliran Gavatar ya. Itu mah mirip dengan perampasan harta ya. Nah, ini oknum-oknum yang memang tujuannya adalah untuk mencari harta. Ada salah satu aliran yang bertukar istri, ada juga tuh di daerah Jawa. Saya pernah melihat ya di media sosial demikian. Ya, pakai cadar, ngakunya Islam, benar-benar taat, dia tukaran istri. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, maka Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Ya, kalau ada yang mengingkari Nabi Muhammad seperti orang Yahudi dan Nasrani, ya memang bukan orang Islam. Kalau ada yang masih mengingkari juga meskipun agamanya Islam, dia bukan orang Islam. Yang kesembilan, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. Nah, ini Majelis Ulama Indonesia nih. Ya, menyindir Az-Zaitun. Ya, menyindir Panji Gumilang dan konco-konconya ya, seperti itu. Maka dari itu mengubah, menambah atau mengurangi itu hanya dibolehkan dalam masalah duniawi, nggak ada dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah hukum perdata, hukum undang-undang dasar, ada revisi, itu boleh. Ada penambahan, ada pengurangan. Ya, tapi kalau syariat Islam nggak bisa, Bapak. Karena yang membuat aturan bukan kita, makhluk. Ada itu yang disebut dengan Sang Pencipta, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nggak bisa ditambah-tambahin. Hanya bisa dikembangkan. Contoh masalah riba. Oh, riba itu zaman dulu ada riba jahiliyah. Ya, kita kasih duit, ya hutang, nanti kita kasih hutang 1 juta, nanti dibayarnya 1.100.000. Nanti kalau telat didenda. Nah, itu riba. Ya, zaman dulu mungkin teknisnya sederhana, pakai stempel atau pakai apa gitu ya. Kalau zaman sekarang ya sudah canggih, tinggal klik, tinggal foto KTP dan foto bareng dengan KTP. Jadilah pinjol. Ya. Yang lebih parah lagi dari pinjol di zaman ini, ribanya itu riba lebih dari riba jahiliyah. Ya, mengekang kita. Pinjam 1 juta, cairnya 800.000. Ini pengalaman, ada beberapa ikhwan kita ya, pinjam 1 juta, cairnya 800.000, bayarnya tetap 1.075.000 perak ya. Denda sehari 15.000. Coba bayangkan kalau 30 hari. Ya, ini ribanya nih riba yang ngeriba banget ya. Riba banget. Ya, benar-benar ngeri. Ya. Ini berbahaya ya. Teknisnya saja berbeda, tapi intinya sama. Intinya sama, yang disebut dengan riba adalah penambahan untuk menguntungkan satu sisi dan merugikan satu sisi. Atau disebut dengan simbiosis parasitisme. Ya, itu disebut dengan riba. Ya. Trading, judi apalagi. Judi zaman dulu biasa gitu ya, pakai kartu atau pakai batu zaman dulu. Zaman sekarang judi wal'iyadzubillah, pakai setan gepeng. Ya. Dan sempat viral yang anggota DPRD itu ya. Seperti itulah wajah dunia di zaman ini, penuh dengan fitnah akhir zaman, Bapak Ibu. Ya, yang ke-10 terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Nah, LDI seperti itu. Ya, bukannya kita menuduh, ya faktanya demikian. Ya, bisa ditanyakan kepada ya sekretariat LDI. Jangan orang-orang yang mungkin baru belajar, baru ikut-ikutan LDI, ya tanya sekretariatnya langsung. Ya,
Ternyata demikian. Ya, di luar LDI ya masih dipertanyakan keislamannya, ya. Nah, begitu pula ISIS. Di luar ISIS ya sesat, kafir, ya. Di luar ormas tertentu dianggap sesat. Nah, ini berbahaya nih. Ini ciri-ciri aliran menyimpang. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan ormas. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah julukan orang-orang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ya, wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya, kalian hidup sepeninggalku nanti akan ada banyak perselisihan yang luar biasa banyaknya. Ya, itu sudah dikasih tahu tanda-tandanya oleh Nabi. Ya, fa'alaikum bisunnati. Kalau begitu hendaknya ikuti sunnahku. Jangan macam-macam, ikuti sunnahku. Ya, Nabi bersiwak, ikuti aja, udah ikuti. Ya, ikuti saja. Mau dibully oleh orang, bilang, wah itu ngapain kayu digigit gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu orang ngapain jenggotan gitu ya. Ya Nabi berjenggot, ifa'ul lihya. Ya, memelihara jenggot. Nabi memelihara jenggot. Bukan memanjang ya, memanjangkan. Sampai segini, bukan. Memelihara. Konteksnya dalam hadis itu ifa'ul lihya wa qassus syarib. Panjang, bukan panjangkan tapi peliharalah janggut dan potong tipis kumis. Ya, untuk para lelaki. Ya kita ikuti. Konteksnya kita ikuti, dalil para ulama kita ikuti. Jangan membuat argumen-argumen lain. Ya seakan-akan Anda lebih hebat dibandingkan imam 4 mazhab. Imam 4 mazhab itu luar biasa. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, pernah Abu Bakar itu disuruh mewarnai janggutnya yang putih itu dengan warna selain hitam. Ya. Hadisnya sahih, berarti janggut yang putih boleh diwarnai. Nah, itu kan ketetapan. Ya. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk memotong janggutnya dengan sekepal ya tangannya. Ya, maka sunnahnya itu sampai sekepal. Kalau lebih dari sekepal itu dipotong. Itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itulah, ahibati fillah rahimakumullah, perhatikanlah dari mana kita belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama dari ikut-ikutan orang. Kita belajar ilmu agama ikut-ikut mazhab. Kita belajar agama ikut ormas-ormas tanpa memahami fondasi kita itu apa. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya.